Bab 68. Saling menggoda. Suaranya sengaja rendah untuk mencegah Sally Han di depannya mendengar. Bibir tipis Golden Ye meringkuk, bibir tipis itu terbuka ringan. Takut. Claire Sen melirik Sally Han di depannya. Hari ini dia mengenakan rok merah, bentuk rok menggambarkan postur tubuhnya dengan sangat baik. Postur tubuh Sally selalu sangat bagus, dengan depan yang menonjol dan belakang yang melengkung. Mungkinkah Golden Ye jatuh cinta padanya? Memikirkan ini, Claire Sen mengepalkan tangannya dan menggigit bibir dan berkata, "Kau tahu dia adalah temanku, mengapa kamu masih setuju untuk pergi sarapan dengan kami? Apa maksudmu? Wanita menikah 2 kali, kamu sepertinya tidak jelas tentang situasinya." Golden Ye mencibir, dengan nada mengejek. "Aku diundang oleh temanmu. Bahkan jika itu niat buruk, temanmu yang memiliki niat buruk padaku." Claire Sen. Masuk akal, dan dia tidak bisa menyangkalnya. Tidak. Sally bukan orang seperti itu. "Kamu jangan bicara sembarangan," Sally hanya bertanya dengan sopan ketika kamu keluar, "siapa tahu kamu akan benar-benar setuju." Bagaimanapun, Claire Sen tidak akan percaya bahwa Sally Han menyukai Golden Ye. Memang, mengesampingkan kecacatannya, Golden Ye memang pria yang sangat baik, tetapi bagaimanapun juga dia adalah suami dan istri dengannya, dan Sally tidak mungkin memiliki perasaan pada pria ini. Dia percaya pada karakter Sally. Naif. Golden Ye menemukan bahwa wanita ini sangat keras kepala, dia malas berdebat dengannya lagi. Meskipun Claire Sen marah, dia masih mendorong Golden Ye ke dalam lift dan dengan enggan menekan tombol tutup. Tepat ketika pintu lift akan menutup, sebuah tangan menjulur ke tengah pintu, menyebabkan pintu lift terbuka lagi. Claire Sen mengangkat kepalanya dan secara tak terduga melihat sosok yang dikenalnya. Davin Ye tersenyum sopan, dengan tatapan lembut ke arahnya, "Golden Ye dan Sally Han, kebetulan, aku bertemu dengan kalian begitu awal." "Kakak Ye." Sally Han buru-buru minggir ke samping saat melihat Davin Ye, "Masuklah." "Terima kasih." Davin Ye tersenyum padanya, lalu berjalan dengan kaki lurus, dan berdiri di samping Golden Ye, "Adik ipar, Golden, mengapa hari ini begitu pagi?" Claire Sen menggerakkan bibirnya, saat dia ingin menjelaskan, Sally Han berbicara terlebih dahulu, "Kami akan keluar untuk sarapan, Kak Ye, maukah bersama kami?" Sarapan bersama. Itu ide yang bagus. Davin Ye sambil tersenyum dan mengangguk, "Karena Nona Han mengundangku, maka aku akan menghormatinya." Claire Sen sedikit malu, tetapi pada saat yang sama dia merasa lega. Jika Davin Ye juga pergi ke sana, Golden Ye seharusnya tidak bisa melakukan apa-apa, kan? Raut wajah adik ipar tidak terlalu bagus, jadi lebih perhatikan kesehatanmu. Davin Ye tiba-tiba menatap Claire Sen dan berkata. Raut wajah Claire Sen sedikit berubah, menghadapi tatapan lembut Davin Ye, dia mengangguk, dan kemudian menurunkan matanya. Kakak laki-laki tertua Golden Ye tampaknya terlalu peduli padanya, meskipun ini hanya beberapa kata yang sopan, tetapi ini adalah semacam masalah bagi Claire Sen. Karena Golden Ye akan salah paham padanya. "Golden, bagaimana dengan kakimu akhir-akhir ini? Apakah luka lama itu kambuh lagi?" Setelah Davin Ye peduli dengan Claire Sen, dia mulai menanyakan tentang luka Golden Ye. Golden Ye mengerutkan bibirnya dalam-dalam, aura di tubuhnya terasa dingin. "Tidak. Dibandingkan dengan kelembutan Davin Ye, Golden Ye benar-benar dingin," pikir Claire Sen. Sally Han, yang berada di samping tidak berpikir begitu, dia merasa bahwa Davin Ye adalah orang yang sangat lembut, dan akan sangat senang untuk berpacaran dengan pria seperti itu, karena dia akan menjaga pacarnya di segala cara yang mungkin dan mengurus semuanya. Tapi Sally Han masih melihat ke arah Golden Ye. Selalu merasa bahwa pria seperti ini masih membuat orang memiliki keinginan untuk menaklukkan, meskipun aura di tubuhnya sangat dingin, wajahnya yang tampan memiliki ekspresi bahwa orang asing dilarang mendekat, karena ini.
Sally Han baru merasa demikian. Pria seperti ini sangat dingin ketika dia tidak mencintaimu. Tapi selama dia jatuh cinta padamu, dia akan menjadi antusias, jauh lebih lembut dibandingkan Davin Ye. Memikirkan hal ini, cahaya tajam di mata Sally Han menjadi lebih jelas. Keempat orang itu memiliki pemikiran yang berbeda dan dengan cepat keluar dari lift. Setelah meninggalkan kediaman Ye, Sally Han pergi mengemudi. Niat awalnya adalah membiarkan Golden Ye menaiki mobilnya, tapi dia melupakan kursi roda Golden Ye. Kursi roda Golden Ye sulit untuk masuk ke mobilnya. Untungnya, Arthur Xiao datang saat ini, jadi Golden Ye kembali ke mobilnya dan membiarkan Claire Sen mendorongnya. Setelah keduanya pergi, Sally Han melihat punggung Golden Ye, sedikit kecewa. Nona Han, jika tidak keberatan, menggunakan mobilku. Sally Han kembali tersadar, menatap Davin Ye dengan senyum lembut di sisinya, melengkungkan bibirnya, dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan menyetir sendiri, kita lebih baik menyetir sendiri, lebih nyaman ketika pulang bekerja. Davin Ye berpikir sejenak, mengangguk, ya. Claire Sen mendorong Golden Ye ke dalam mobil, dia mencari tempat untuk duduk, kemudian melihat Sally Han dan Davin Ye keduanya mengemudi dan mengikuti, jadi dia melirik beberapa kali lagi. Mau naik mobil Davin Ye? Golden Ye tiba-tiba bertanya dengan suara dingin. Mendengar itu, Claire Sen kembali sadar dan meliriknya dengan curiga. Golden Ye mengangkat matanya dan menatapnya dengan senyuman mengejek. Aku salah menebak. Bukankah kau yang saling menggoda dengannya di lift? Menggoda? Kapan dia saling menggoda dengan Davin Ye? Claire Sen sangat marah, jangan sembarang menyalahkan orang. Oh, dapat membuat kakak tertua berbincang denganmu, trikmu cukup hebat. Claire Sen. Dia menggertakkan giginya, kedua tangan di sisinya mengencang tanpa suara, dan persendian di jari-jarinya sedikit memutih. Itu hanya pertanyaan, apakah kamu harus salah paham dengan orang lain agar dirimu bahagia? Claire Sen menggigit bibir bawahnya dengan kuat, menatap mata acuh tak acuh Golden Ye tanpa rasa takut. Mata Golden Ye jatuh di wajahnya, tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Claire Sen tiba-tiba melepaskan tangannya dan memalingkan kepalanya. Terserahmu ingin mengatakan apa, kamu berpikir seperti itu, maka anggaplah seperti itu. Dia tidak ingin berdebat lagi, bagaimanapun, pandangan Golden Ye tentang dia tidak akan berubah. Lupakan. Memikirkan hal ini, Claire Sen melihat pemandangan yang terus-menerus berganti melewati jendela, merasa sedikit sedih. Menikahi keluarga Ye mungkin sejak awal sudah menyedihkan. Memikirkan perlakuan Ibu Sen pada dirinya sendiri malam itu, aura tubuh Claire Sen tiba-tiba turun, memenuhi seluruh ruangan. Suasana tertekan ini sangat jelas, Golden Ye dengan cepat merasakannya. Setelah jeda di antara jari-jarinya yang ramping, dia memandang Claire Sen yang sedang melihat keluar jendela dengan tatapan yang rumit, baru mengatakan dirinya dua kalimat, langsung menjadi sangat tertekan seperti ini, mungkinkah dia salah paham padanya? Tapi mengapa Davin Ye begitu peduli dengan seorang wanita? Jika dia tidak melakukan apa-apa, atau memberikan beberapa petunjuk reaksi, apakah Davin Ye akan seperti ini? Menunjukkan tingkah seperti ini kepada siapa sekarang? Seorang wanita yang bisa menyingkirkan adik perempuannya untuk menikah ke keluarga Ye, bagaimanapun tidak mungkin adalah orang yang baik. Bersambung.